konfliknya terhadap Amerika itu bukan sejak tahun 79, tapi 1953. Jadi mereka sudah sangat terbiasa tidak mempercayai Amerika Serikat. Tapi jelas memang Amerika tertekan sekali. Amerika tertekan sekali dan kaget sekali setelah mereka miskalkulasi dalam hampir 2 bulan terakhir dan mereka mendapatkan pukulan telak, dan inilah yang akan akhirnya itu sengaja dipertontonkan oleh Israel supaya orang itu takut terhadap Israel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba umumkan gencatan senjata dengan Iran. Namun pihaknya menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz. Sementara itu Iran belum menanggapi secara resmi pernyataan Trump. Pihak Iran bahkan menduga perpanjangan gencatan senjata ini hanya upaya untuk mengulur waktu menuju ke serangan berikutnya. Benarkah demikian? Bersama saya Fazilah Khairunisa, kita akan membahasnya bersama para narasumber hanya di The Prime Show. Having a ceasefire, and that'll include Hezbollah, and I think it could be number 10 for me. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، مثلا ما دنبال جنگ نیستیم، ما آغازگر جنگ نبودیم، ما به جایی حمله نکردیم، الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم، حقوقمون رو میخواد. تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم، ما خودمون داریم دفاع. Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Sementara itu selama perang di Timur Tengah, fasilitas sipil kerap menjadi target serangan. Kali ini sebuah sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina hancur di rudal Israel. Sebelumnya sekolah di Iran juga hancur terkena rudal Amerika Serikat. Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina. Israel berdalih serangan dilakukan karena sejumlah orang yang disebut teroris bersembunyi di sekolah ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan ke sekolah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang sebuah sekolah di Minab, Iran. Amerika Serikat beralasan sekolah ini menjadi tempat bersembunyi tentara Iran. Namun serangan ini menewaskan 168 anak. Penyelidikan pun digelar. Hasilnya, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat diduga menjadi dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Mantan Kapten Intelijen Kontraterorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Gilboa, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran.
Gilboa tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka bagi dunia. Foto-foto korban sekolah putri Mina pun dibawa ke perundingan pertama Iran dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba umumkan gencatan senjata dengan Iran. Namun, seorang penasihat Ketua Parlemen Iran menilai pengumuman Trump tak ada artinya dan menyebutnya sebagai upaya mengulur waktu. Negosiasi damai kedua AS Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Dikutip dari Tasnim News melalui duta besarnya di PBB, Teheran menegaskan negosiasi putaran kedua bisa terrealisasi jika Amerika Serikat segera mengakhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. Di tengah perpanjangan gencatan senjata, CENTCOM justru merilis rekaman pasukannya yang tetap beroperasi. Dalam rekaman memperlihatkan jet-jet tempur lepas landas, sementara CENTCOM menuliskan dalam media sosialnya, pasukan Komando Pusat AS tetap siaga. Amerika Serikat telah resmi mengumumkan memperpanjang gencatan senjata, namun pihak Iran justru secara tersirat menolak gencatan senjata. Dan kita akan membahasnya bersama pakar Timur Tengah Nasir Tamara serta aktivis pro-Palestina Muhammad Hussein. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, tadi disebutkan bahwa IS telah memperpanjang gencatan senjata, tapi tetap memblokade Selat Hormuz. Seperti apa tanggapan Anda? Selat Hormuz itu vital buat Iran. Karena apa? Kalau ada senjata nuklir, Selat Hormuz itu bisa diibaratkan sebagai senjata nuklirnya dia. Dia dilarang punya senjata nuklir. Tapi Hormuz itu sebagai senjata nuklir sebetulnya. Jadi kalau dia lepas, apa yang dimiliki? Di situ Iran mempunyai tempat-tempat shock point ya untuk menghantam musuh-musuhnya. Di situ Iran menyimpan minyak-minyaknya, gasnya semua. Dan Iran ini sebagai negara sudah 3.000 tahun. Jadi mereka itu ibaratnya setiap jengkal yang ada di Selat Hormuz itu mereka kenal. Jadi kalau Amerika mengandalkan pada satelit gitu ya untuk mengetahui tempat-tempat gimana yang berbahaya dilewati. Kalau di Iran mereka penduduknya, rakyat di sana sudah, apalagi tentaranya dilatih untuk di sana. Dan di situ juga ada
reaktor nuklirnya di Bushehr di situ. Di situ juga sangat strategis, ada negara yang namanya Kuwait gitu kan. Dan pada perang Iran-Irak dulu itu ada yang disebut perang tanker. Di situ tanker-tanker ada yang punyanya Irak, ada yang punya Iran, ada punya Amerika, punya Eropa semua. Dan itu dijadikan sebagai senjata. Jadi tanker-tanker itu dibom, dihancurkan, dirudal, sehingga menimbulkan gejolak harga minyak yang sangat tinggi gitu. Dan ini semacam repetisi dari selama 8 tahun perang Iran dan Irak. Jadi buat Iran, Hormuz itu harga mati. Oke, tapi Iran kan, sikap Iran saat ini kan dia menolak gencatan senjata. Apakah menurut ada pandangan bahwa Iran ini trauma karena di gencatan senjata pertama dia merasa dilanggar, Amerika banyak melakukan pelanggaran seperti itu? Dan Israel juga, ya kan? Ya. Israel menyerang Lebanon. Ya. Jadi Iran itu sudah tidak percaya penuh pada Amerika Serikat. Contoh yang terbaik adalah sesudah mereka berunding 2 kali di Oman, tiba-tiba saja tinggal menandatangani aja, tiba-tiba mereka diserang tanpa dikasih tahu gitu. Jadi sekarang yang mereka hitung adalah bukan kata-katanya pemimpin politik seperti presiden, tapi mereka lihat militer mana, kekuatan militer apa yang ada di Teluk Hormuz itu dan di Selat Hormuz itu. Jadi realitas buat mereka akan melihat bukan omongan yang dipegang, tapi kehadiran dari senjata militer Amerika Serikat. Itu yang jadi pertimbangan mereka. Selama kehadiran militer Amerika Serikat itu bertambah terus, seperti yang sedang terjadi sekarang ini, Iran waspada. Karena setiap saat dia bisa diserang. Oke, berarti Anda sepakat kalau misalnya gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya untuk sebagai trik mengulur waktu agar untuk menyiapkan senjata untuk perang yang lebih... Sangat bisa jadi bisa dipakai untuk itu. Sehingga Iran tidak waspada. Iran waktu diserang kan untungnya mereka waspada bahwa mereka akan diserang sehingga mereka bisa mengurangi dampaknya pada waktu serangan tanggal 28 Februari itu. Mereka sudah belajar selama 40 tahun menghadapi Amerika Serikat. Konfliknya terhadap Amerika itu bukan sejak tahun 79, tapi 1953. Jadi mereka sudah sangat terbiasa tidak mempercayai Amerika Serikat. Pertama, 53 itu kan mereka memilih Perdana Menteri namanya Mossadegh. Tiba-tiba Perdana Menteri itu ketika dia mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak menjadi milik Iran, Amerika marah kan. Kenapa itu diambil alih? Karena perusahaan minyak itu hanya memberikan 20% saham kepada orang Iran. Yang lainnya 80% itu punya orang Amerika atau orang Inggris gitu. Nah, jadi Amerika itu mulai marah. Sehingga Shah Iran yang udah ada waktu itu, sesudah Mossadegh dijatuhkan, dinaikkan. Itu dia sebabnya. Kenapa Shah Iran dan anaknya sekarang ingin lagi berkuasa. Oke, baik. Bang Hussein, tanggapannya seperti apa? Tentang Iran yang menolak dan juga merasa kecewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh gencatan senjata sebelumnya. Dan sekarang Amerika melakukan memperpanjang gencatan senjata lagi dengan tipe-tipe untuk menarik atau mengulur waktu untuk mempersiapkan senjata yang lebih ini lagi untuk perang. Bicara tentang gencatan senjata ya, ceasefire. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya sangat terbiasa melihat kondisi seperti ini. Pola Israel itu persis pola Amerika. Saya di Gaza merasakan 4 perang besar. 2012, 14, 2021 dan Yonus sudah kemarin saya di sana ya. Dan selalu sama. Di tengah pertempuran itu akan ada momen di mana Israel itu tertekan dan terpaksa untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh misalnya Mesir dan Qatar, gitu kan. Namun biasanya itu nggak bertahan lama. Itu hanyalah salah satu akal bulus mereka untuk menguatkan mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat. Namun, poin pentingnya adalah baik para pejuang Gaza maupun Garda Revolusi Iran, mereka memahami sebetulnya meja perundingan yang utama dalam menghadapi Amerika Israel itu bukan di meja perundingan
di Pakistan bukan. Tapi mereka berunding di langit Teluk. Dan Iran memahami sekali bahwa Amerika ini tidak pernah bisa dipegang kata-katanya. Mereka tidak pernah mengenal bahasa perundingan verbal, dan satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah kekerasan. Jadi sebenarnya Iran sebelum udah mengetahui trik kotor ini seperti gitu ya. Seperti disampaikan oleh Pak Samir tadi, bagaimana Pak Nasir, ya Pak Nasir Tamara, Iran mempelajari Amerika itu sejak 40 tahun lebih gitu kan. Dan jangan samakan Iran dengan Irak atau dengan Libya yang memang mereka tidak didesain untuk menghadapi hegemoni. Iran itu mempersiapkan semuanya, mempersiapkan segalanya, sampai kita melihat bagaimana serangan-serangan presisi Iran tidak hanya ke Israel, tapi ke wilayah-wilayah strategis di Teluk. Itu kan menunjukkan kedalaman intelijen Iran yang memahami ini loh aset-aset Amerika yang ada di Uni Emirat Arab misalnya kan. Persiapan mereka matang sekali, dan mereka juga pastilah saya yakin pasti mereka memiliki apa yang kita sebut plan B, plan C. Dan yang terpenting juga menurut saya, kalau perang ini pecah lagi, mereka akan masuk ke tahap battle of resilience. Nah, ini baik, berarti itu tandanya selama ini gencatan senjata hanya wacana begitu ya, bukan jadi nyata begitu ya. Jangan dijawab dulu Mas Sen, karena kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motor Engastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Sebelumnya 2 kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu dua pihak untuk kembali duduk berunding. Ya, terima kasih pemirsa, kita lanjut. Mas Hussein tadi disampaikan bahwa sebenarnya Iran sudah mengetahui akal bulus Amerika dalam memperpanjang gencatan senjata ini. Dan apa menurut Mas Hussein, apa yang kira-kira sudah dipersiapkan Iran untuk menghadapi akal bulus Amerika Serikat dan Israel ini? Ya, pertama saya revisi dulu ya, bukan Iran yang mengetahui, dunia sudah mengetahui. Ini pelajaran yang kita petik dalam 2 bulan terakhir ya. Bagaimana memang baik Amerika maupun Israel tradisinya adalah mereka menghabisi pihak yang bernegosiasi. Itu kan sebuah kecurangan yang luar biasa. Namun saya tadi mengatakan Iran pasti punya berbagai plan. Ya, plan A, plan B, karena mereka juga sudah mempelajari sangat dalam kalau sudah bicara kultur dan tradisi militer Amerika. Nah, namun
tetap itu tidak bisa kita generalisasi semudah itu ya, bahwa ini hanyalah semata-mata akal bulus Amerika. Tapi jelas memang Amerika tertekan sekali. Amerika tertekan sekali dan kaget sekali setelah mereka miskalkulasi dalam hampir 2 bulan terakhir dan mereka mendapatkan pukulan telak. Dan inilah yang akan akhirnya menentukan ya berbagai kebijakan-kebijakan Amerika di dalam meja perundungan ini. Namun yang saya nggak bisa pastikan, tapi kemungkinan besar dari apa yang saya baca setelah ini, kalau ini pecah lagi ya misalnya, maka akan muncul yang namanya Battle of Resilience itu, perang ketegaran, atau apalah kita nyebutnya the War of Steadfastness misalnya. Nah, Iran memahami kalau sudah masuk Battle of Resilience, Amerika nggak punya kesempatan menang, karena bicara Battle of Resilience, perang ketegaran itu ada 2 variabel yang harus saling melengkapi. 1, kekuatan militer, 2, ketegaran warga sipilnya. Iran sudah membuktikan militernya kuat, warga sipilnya tegar. Kita tidak melihat ada aksi-aksi di jalan Iran untuk menghentikan peperangan. Ya, tapi di Amerika, di Israel, sipilnya nggak bisa. Maka sekuat apapun militer Iran atau Amerika atau Israel, selama sipil mereka tidak mampu menahan beban perang ini, apalagi jangka lama, maka di situ udah titik kekalahan Amerika yang sudah bisa kita pastikan akan terjadi. Oke, berarti kalau Iran lebih solid begitu ya si penyiaran begitu ya. Oke, Pak Nasir, kalau misalnya kita melihat bahwa ada pernyataan dari penasihat Ketua Parlemen Iran yang menyatakan bahwa perpanjangan gencatan senjata ini tidak berdampak dan Iran harus memberikan tanggapan militer. Menurut Anda apa langkah yang akan dilakukan oleh Iran terkait dengan tanggapan militer ini? Jadi Iran itu mempunyai 10 tuntutan kan. Dia ingin 10 tuntutan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat. Misalnya ada ganti rugi. Sebab kerusakan Iran itu luar biasa. Amerika itu sudah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar ya. Padahal mereka mau menyiapkan 75 miliar dolar untuk Gaza kan, itu ongkosnya kan. Jadi ini lebih besar daripada biaya untuk membangun Gaza udah. Jadi ya pusing Amerika Serikat. Dan posisi Trump ini melemah di Amerika Serikat. Sebelum perang dia itu masih di atas 50% popularitasnya, 65. Sekarang ada 10 lembaga survei yang kira-kira sepakat bahwa dia hanya memiliki 30% dari itu. Jadi bagaimana dia bisa berperang? Karena dia kan sedang meminta supaya ada tambahan dana, anggaran untuk perang. Tapi itu ditolak. Dan sekarang juga lobby Israel di Amerika itu merosot. Popularitas Israel itu sekarang menjadi di bawah 40% gitu di Amerika, yang tadinya 80%, apalagi Partai Republik gitu kan. Partai Demokrat juga mendukung. Sekarang Partai Demokrat, Partai Republik mulai berani mengatakan bahwa Amerika itu harus berperang untuk Amerika. Amerika tidak boleh berperang untuk Israel. Dan Iran itu juga menuntut supaya nuklir itu masih boleh. Itu juga harga mati buat mereka. Jadi ada Hormuz harga mati, nuklir itu harga mati, kemudian pampasan penggantian semua, kompensasi perang itu harus dibayar gitu kan. Kemudian semua uang mereka yang dibekukan di bank-bank Amerika dan bank-bank yang itu lain itu harus dikembalikan. Dengan demikian Iran itu bisa membangun kembali. Kalau Iran itu tidak diisolir lagi, tidak diembargo, tidak dikucilkan lagi, Iran itu akan menjadi sebuah negara normal. Tahun 79 ya, waktu saya ke sana, Iran itu udah kelihatan negara yang paling maju, lebih maju dari Korea waktu itu, seperti Jepang majunya. Jadi mereka udah mencapai kemajuan udah hebat, mereka akan sanggup membuat dia menjadi lebih hebat dari Jepang dengan kemampuan teknologinya, uangnya, dan itu bangsa yang IQ-nya itu nomor 3 paling pinter di dunia, yang sudah menghasilkan peradaban, orang yang menciptakan sistem kenegaraan, menciptakan filosofi, menciptakan ilmu ekonomi, menciptakan ilmu kedokteran. Jadi dan berani mati.
berani mati. Pada waktu saya meliput ya, pada waktu perang Iran dan Irak itu, saya melihat itu mereka maju ke garis depan. Waktu itu belum perang melalui rudal seperti sekarang, malah perang itu masih orang ke orang gitu kan, masih itu. Dan keberanian mereka mati, buat mereka mati untuk membela negara mereka, itu adalah sebuah mati syahid. Mereka kalau meninggal dunia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya itu. Oke. Lalu kalau misalnya negosiasi buntu karena Iran jelas menolak dan dia mau perang ini benar-benar berakhir, sementara mereka melakukan hal sebaliknya. Apa yang terjadi ketika negosiasi buntu? Apakah perang akan tambah lama dan juga akan berdampak ke negara-negara sekitar? Karena kalau kita lihat beberapa negara itu sudah ada krisis energi dan berdampak juga dengan kenaikan harga bahan bakar minyak terkait dengan perang ini. Dunia sudah mendapat dampaknya sesudah hampir 2 bulan perperangan kan. Perang itu mulai 28 Februari. Sekarang sudah tanggal 22 kan gitu kan. Sudah hampir 2 bulan kan, itu berarti 7 minggu. 7 minggu ini di Indonesia pun sudah terasa. Harga gula naik, harga plastik naik, harga minyak-minyak tertentu naik kan, gas, dan banyak yang naik. Tapi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Asia ya, di Eropa, di Belanda, payah banget keadaannya gitu kan. Jadi perang ini yang tadinya perang antara 3 negara aja, keroyokan ya, Israel sama Amerika melawan itu, telah menjadi perang regional. Tapi karena dampaknya sudah sampai ke Eropa, ke Jepang, ke segala macam, dia sudah menjadi perang dunia. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa kita sudah memasuki perang dunia. Bahwa apakah perang dunia itu akan melebar lagi dengan ikut sertanya Tiongkok dan Rusia, 2 negara superpower lawan Amerika Serikat. Nah, kalau mereka ikut berperang, nah itu kehancuran dunia itu sudah diambang mata. Tinggal mereka bisa menahan diri tidak. Tiongkok, Rusia. Ya, karena kan Cina juga ngomong katanya udah kritis kan Pak. Dengan blokade seperti ini, yang paling kena itu Cina. Karena Cina itu nggak mempunyai minyak. Kebutuhannya itu diimpor dari Timur Tengah. Amerika kan punya minyak dia, karena menghasilkan di Texas, di Alaska kayak gitu. Rusia memiliki minyak. Cina yang paling nggak punya minyak kan, sedangkan ekonominya kan tumbuh dari pabrik-pabriknya kan. Kalau dia dicekik, dia akan melawan. Sekarang pun dia sudah memihak pada Iran. Banyak sekali senjata-senjata dan bantuan-bantuan itu disampaikan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Tidak bisa dikirim ke kapal terbang, tidak bisa melalui kapal Hormuz. Tapi ada satu tempat senjata-senjata itu bisa masuk dari Laut Kaspia yang berbatasan gitu, Danau Kaspia, tapi seperti laut ya, Danau Kaspia yang di utara Iran yang berbatasan dengan Rusia, di mana bisa kapal selam saking besarnya, dan mudah sekali memasukkan barang-barang dari itu. Jadi kalau Iran disebut nanti tidak akan ada yang membela, tidak benar, karena Iran mempunyai uang. Penjualan dari minyak sekarang ini kan banyak sekali, karena harganya sudah tinggi sekali dan itu sudah tidak diganggu lagi lah. Gitu. Dengan memicu reaksi dari beberapa negara ya, karena ekonomi ini ya gitu akan terjadi crash dan orang-orang bertambah miskin. Itu PBB sudah mengatakan sekarang itu sudah berapa ratus juta orang menjadi miskin gara-gara ini. Baru 7 minggu perang. Bagaimana kalau 7 bulan? Bagaimana kalau setahun? Gak bisa kita bayangkan. Karena belum pernah terjadi seperti ini. Perang Dunia II kecil dibandingkan yang keadaan seperti sekarang. Oke, kalau itu kita lihat dampak luas dari segi perangnya. Kalau misalnya dampak ke warganya yang melihat ketidakpastian dan perang ini masih berlanjut. Tapi jangan dijawab dulu Mas Hussein, karena kita akan jeda. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di The Prime Show. Warga kota Dhaka, Bangladesh panik setelah mengetahui pemerintah akan menaikkan harga BBM sebesar 15%. Hal ini menyebabkan pembatasan penjualan bahan bakar.
Antrean kendaraan pun mengular di sejumlah SPBU. Bangladesh yang mengimpor 95% minyaknya dari Arab Saudi dan Qatar kini terdampak akibat situasi yang memanas di Selat Hormuz. দাম বাড়ার কারণে আমাদের সবথেকে বড় যে সমস্যা আমাদের বাজারঘাট, তারপরে চলাচল, ভাড়া, এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে খুব বড় ধরনের একটা প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে গাড়ি ভাড়া অতিরিক্ত হাই রেঞ্জ এবং আমাদের যে বাজার, কারণ গাড়ির ভাড়া বাড়লে তরকারির দাম বাড়তি, ডিমের দাম বাড়তি, চাউলের দাম বাড়তি। Di Malaysia, pemerintah kerahkan pasukan keamanan ke sejumlah SPBU untuk mencegah penyelundupan di tengah keterbatasan sumber daya bahan bakar. Petugas polisi berpatroli di sebuah SPBU di Rantau Panjang, Kelantan saat warga mengisi bahan bakar. Di tengah lonjakan harga minyak dunia, Malaysia tetap mempertahankan subsidi bahan bakar. Kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi. Ya, ada kembali di Prime Show, masih ada kami di sini Muhammad Hussein, aktivis pro-Palestina, juga ada Pak Nasir Tamara, pakar Timur Tengah. Mas Hussein tadi melanjutkan pertanyaan bahwa kalau tadi udah dijelaskan potensi perang yang lebih besar, tapi ini dampak keluarganya itu akan seperti apa menurut Mas Hussein? Dampak dari perang ini? Ini keluarga kedua belah pihak, tapi ya. Kita sudah bisa melihat lah sekarang reaksi dunia, terutama di Amerika ya, bagaimana dampak dari perang 7 minggu ini benar-benar besar sekali. Dan di media sosial kalau teman-teman mengikuti itu banyak viral, netizen itu menangis sejadi-jadinya, dan juga survei membuktikan juga tingkat kemiskinan di Amerika itu naik drastis hanya perang 7 pekan. Bayangkan bagaimana dengan perang kalau 1 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan setahun ya, itu kita sudah bisa gambarkan bagaimana dampaknya. Di Iran juga, Iran pasti sangat-sangat tersakiti sekali. Serangan-serangan itu merugikan banyak sektor. Itulah kenapa tadi disebutkan juga oleh Pak Nasir, di antara 10 tuntutan Iran itu kan agar ada kompensasi dan juga semua dana yang dibekukan dikeluarkan, dikucurkan. Nah, namun bedanya antara warga Iran dengan warga Amerika dan Israel itu tadi ketegarannya, resilience-nya, steadfastness-nya itu yang beda. Maka warga Iran ini kan warga yang sudah hidup dalam peradaban ribuan tahun, yang memang tidak hanya disatukan oleh satu garis demarkasi, tapi mereka satu ideologi yang kuat sekali gitu ya, dengan keislamannya di sana kan. Maka dari itu apapun yang akan terjadi dengan warga Iran, mereka sudah hidup selama puluhan tahun dalam embargo gitu ya. Jadi kalaupun mereka harus menghadapi istilahnya dampak perang ini, ya mereka akan bisa bertahan. Dan juga dampak besar secara global ini kan masalah minyak sebetulnya. Amerika ini kan sekarang kesulitan masyarakatnya karena minyak. Dan tadi kita lihat di India, di Bangladesh, dampak besar ini datang dari sektor minyak. Ya. Iran punya minyak, mereka akan bisa bertahan jauh lebih lama gitu kan. Amerika punya minyak ya. Tapi sekali lagi itu yang menjadi poin utama bagaimana yang menentukan keberlangsungan kedua belah pihak. Namun saya tegaskan lagi, ada faktor yang tidak bisa diukur dengan angka-angka di sini, yaitu faktor ideologi dan faktor resilience, ketabahan dari setiap individu warga yang terlibat dalam peperangan ini. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya pola penyerangannya Israel gitu ya, kayak sempat disampaikan juga bahwa pola penyerangan Israel ke Gaza sama ke Lebanon ini hampir sama. Mungkinkah Israel juga akan menjadikan Lebanon sebagai Gaza kedua? Itu bukan, kita nggak bicara mungkin atau tidak ya. Itu sudah keluar dari salah satu menteri Israel yang bernama Smotrich, menteri keuangan Israel. Tidak hanya Lebanon pula, tapi juga dia menyasar Yordan, menyasar Suriah. Kalau nggak salah 3 pekan lalu dia bicara di atas podium, dan dia mengumumkan bahwa sekarang kita mengaktifasi rencana atau planning Greater Israel atau Israel Raya. Dan kalau sudah bicara Greater Israel, tidak hanya Suriah, Lebanon, dan Yordan, tapi sebagian Arab Saudi pun akan kena itu, gitu loh. Dan maka dari itu, ya itu yang akhirnya bisa menafsirkan berbagai
statement-statement para petinggi perjuangan atau perlawanan di Iran dan di Gaza bahwa sebetulnya ancaman utama di kawasan itu bukan nuklir yang dimiliki oleh Iran, tapi Israel itu adalah ancaman yang nggak perlu diraba-raba resikonya dan dampaknya. Dan parahnya lagi, ancaman itu tidak hanya untuk kawasan Indonesia. Kita lihat 3 pejuang kita dibunuh oleh Israel ketika bertugas di Lebanon. Dan satu hal lagi ya, kemarin rumah sakit Indonesia yang dibangun dari dana masyarakat Indonesia, dan saya juga salah satu tim pembangunan rumah sakit itu, yang berada di wilayah Jalur Gaza Utara, di Beit Lahia, itu resmi kembali dikuasai oleh militer Israel dan dijadikan barak militer mereka, dijadikan markas mereka. Maka kemana pemerintah statementnya? Saya menunggu statement pemerintah dalam hal ini. Sampai sekarang belum ada. Setahu saya belum ada. Lalu apa yang dirasakan di sana, apa yang terjadi di sana ketika itu udah dikuasai Israel? Bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di sana? Artinya seperti yang lalu-lalu, semua pasien yang sedang dirawat itu harus keluar. Semua dokter yang dirawat harus keluar. Mereka keluar kemana? Karena nggak banyak rumah sakit yang tersisa di Gaza. Rumah sakit Indonesia pun yang sekarang dikuasai Israel itu sudah tidak bisa berjalan normal, fungsinya tidak lagi normal. Itu pun dikuasai dan dijarah oleh tentara Israel. Walaupun kita melawan, misalnya kita meminta balik atau kita bernegosiasi atau untuk mempertahankan itu, mungkinkah bisa? Kita belum mencobanya ya. Saya belum mendengar ada usaha pemerintah untuk mencoba. Tapi kalau kita melihat tradisi dan kultur militer Israel yang seperti saya bilang, mereka tidak paham perundingan verbal. Mereka hanya memahami satu bahasa, yaitu bahasa kekerasan. Apakah ada jalan tengah dari kondisi saat ini? Mungkin yang dilakukan oleh Iran atau Amerika atau mungkin negara-negara yang akan mendukung salah satu dari mereka? Saya membayangkan sebuah perdamaian yang dikontrol oleh negara-negara seperti Rusia, seperti Tiongkok gitu kan, dan negara-negara lain yang tidak pro-Israel, tidak pro-Amerika Serikat. Jadi negara-negara netral, salah satu tuntutan dari Iran juga adalah bahwa Iran tidak akan pernah diserang kembali. Itu tuntutannya. Iran kan merasakan sangat tidak adil karena negaranya rusak kan, membangun kembali itu akan mahal sekali. Jadi kalau ada sebuah jaminan yang misalnya PBB misalnya gitu ya, di mana Amerika Serikat menandatangani bahwa mereka, kalau kita bilang bersumpah lah ya gitu ya, kuat begitu, tidak akan menyerang Iran lagi. Nah itu perdamaian itu jadi itu, Iran udah oke. Tapi harus ada yang mengawasi gitu. Tidak bisa kekuasaan itu penuhnya diberikan kepada Israel dan Amerika Serikat. Iran ini sudah membuktikan bahwa mereka itu berani dan tabah, resilient, dan bisa membangun kembali apa yang sudah rusak. Sekolah-sekolah udah mulai dibangun kembali. Padahal kalau mereka menuntut rugi kan misalnya biarin aja dulu sampai kalau udah diganti baru dibayar. Enggak, karena mereka merasa mempunyai kewajiban moral anak-anak sekolah itu kembali lagi sekolah. Nah ini ya, apa yang dilakukan Amerika itu dan hubungannya, kenapa ada masalah ini? Karena ada selama paling sedikit 4-7 tahun itu ada 3 hal. Salah paham antara Amerika dan Iran. Kemudian juga salah langkah gitu ya. Salah langkahnya itu gimana? Misalnya Amerika itu membuat intervensi militernya jangka panjang dengan membuat sanksi-sanksi berupa blokade, membuka uang, kemudian membunuh para jenderal, pimpinan-pimpinan tertinggi seperti Ayatollah Ali Khamenei, Ali Larijani yang mantan ketua parlemennya, kemudian membom ya kan pada waktu bulan Juni tahun yang lalu. Kemudian mereka juga nggak memahami bahwa di Barat nggak memahami, apalagi Amerika, bahwa di Iran itu sebagai sebuah republik Islam Iran itu ada demokrasi. Tapi Iran paham betul nih siasatnya Amerika gini. Mereka itu sudah melihat bagaimana kekejaman Israel di Gaza itu,
dan juga di tepi barat, ya kan, itu sengaja dipertontonkan oleh Israel supaya orang tuh takut terhadap Israel. Dan di belakang Israel semua orang tahu ada Amerika, supaya orang juga takut terhadap Amerika. Tapi itu sudah dipertontonkan ke dunia dan Iran berani melawan mereka. Ini salah satu sumbangan dari keberanian moral, keberanian fisik yang selama ini orang-orang negara-negara itu takut kepada Israel dan Amerika Serikat. Sekarang rasa takut ini sudah tidak ada. Begitu rasa takut ini tidak ada, maka akan muncul di dunia ini suatu solidaritas melawan fasisme, melawan neokolonialisme itu. Baik. Terima kasih para Sirtamara, pakar Timur Tengah, juga Muhammad Hussein, aktivis pro-Palestina telah bergabung malam ini bersama kami di sini. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Nah itu dia pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show akan segera kembali sesaat lagi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bahlil Lahadalia, membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi tahap kedua. Setelah Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Bahlil menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi tidak diatur secara tetap oleh pemerintah, namun mengikuti dinamika dan volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak global meningkat, harga BBM non-subsidi juga berpotensi alami penyesuaian. Bahlil juga pastikan BBM subsidi harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. Kalau yang untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga juga resmi melakukan penyesuaian harga untuk produk gas LPG non-subsidi. Untuk ukuran tabung 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan kemasan 12 kg